Indonesia ini hampir 50%-nya adalah perempuan. Maka bagaimana kita semua bergerak bersama, memberikan porsi yang sama, kesempatan yang sama untuk perempuan-perempuan di Indonesia. Saya percaya kalau perempuan bergandengan tangan dalam satu kekuatan yang utuh, nggak ada yang nggak bisa kita perjuangkan di Republik ini. Karena perempuan adalah tiang negara. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa komposisi anggota maupun pimpinan alat kelengkapan dewan atau AKD harus mengakomodasi keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Putusan tersebut berdasarkan hasil sidang pleno pada Oktober 2025 lalu, di mana pada saat itu Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh Perludem, Koalisi Perempuan Indonesia dan pakar hukum Titi Anggraini. Lantas seberapa krusial keterwakilan perempuan dalam alat kelengkapan dewan sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih? Oase Indonesia akan mengupasnya untuk Anda. Pimpinan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan PURT terdiri atas 1 orang ketua dan paling banyak 4 orang wakil ketua yang ditetapkan dari dan oleh anggota Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan PURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi MD3 menjadi langkah penting dalam memperkuat keterwakilan perempuan di parlemen. Gugatan ini berangkat dari fakta bahwa putusan MK sebelumnya terkait keterwakilan perempuan di alat kelengkapan Dewan AKD belum dijalankan secara optimal. Padahal keberadaan perempuan di posisi strategis parlemen amat penting agar suara dan perspektif perempuan dapat hadir dalam pengambilan kebijakan. Nah, putusan 81 tahun 2014 itu kemudian dalam perkembangannya tidak kunjung dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang. Bahkan saat dilakukan revisi atas Undang-Undang MD3, ketentuan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut justru tidak diakomodir di dalam undang-undang hasil revisi terhadap Undang-Undang MD3. Nah, ini yang kemudian membuat kami ingin menegaskan kembali konstitusionalitas keterwakilan perempuan di alat kelengkapan dewan atau AKD. Itu alasannya sangat formil ya, tetapi kalau yang substantifnya, walaupun alasan pertama tadi juga sangat substantif, kami menginginkan bahwa perempuan bukan hanya hadir di parlemen, tetapi juga memiliki posisi strategis yang mampu secara substantif dan material mempengaruhi proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, dan juga penyusunan anggaran serta kerja-kerja pengawasan di parlemen. Selama ini keterwakilan perempuan di parlemen memang menunjukkan peningkatan, namun jumlah tersebut dinilai belum berbanding lurus dengan kehadiran perempuan pada posisi-posisi strategis. Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Mauliza Swenstani, menilai keterwakilan perempuan tidak boleh berhenti pada sekadar angka, melainkan harus mampu melahirkan representatif yang substantif. Dengan angka
22% saat ini yang sudah diperoleh oleh perempuan-perempuan Indonesia yang duduk di parlemen itu bukan sebuah akhir ya, tapi ini sesuatu yang masih harus terus dievaluasi. Dan yang lebih penting, keterwakilan perempuan itu sebetulnya tidak hanya sekedar jumlah, tetapi bagaimana kemudian keterwakilan perempuan bisa menjadi sebuah keterwakilan yang substantif sehingga perempuan-perempuan ini bisa mengusung kepentingan perempuan menjadi sebuah kebijakan. Menurut Moliza, angka 30% yang diwajibkan dalam putusan MK merupakan konsep critical mass atau jumlah minimal agar kelompok perempuan memiliki daya pengaruh dalam pengambilan keputusan. Sebab tanpa jumlah yang memadai, suara perempuan akan sulit memberikan warna dalam dinamika parlemen. Jadi 30% itu sebetulnya berangkat dari Beijing Platform. Itu 30% kita sebutnya sebagai critical mass. Critical mass itu dipercaya sebagai angka paling minimal di mana sebuah forum itu bisa menandingi yang 70%. Jadi minimalnya itu ada 30%. Ya, itu berangkat dari Beijing Platform. Dan apakah kemudian itu angkanya saklek kalau kita sudah 30% kemudian selesai perjuangan ini gitu? Tidak. Karena balik lagi, itu critical mass angka minimal. Jadi kalau lebih dari itu akan lebih baik. Setidaknya dalam sebuah forum, ketika ada selisih pendapat, maka yang bisa mengimbangi pendapat mayoritas itu adalah yang 30% itu. Kehadiran perempuan dalam posisi strategis juga diharapkan mampu membawa gaya politik yang lebih solutif dan berorientasi pada kepentingan publik. Bahkan, jika dijalankan dengan serius, putusan MK ini dinilai dapat menjadi langkah maju bagi demokrasi Indonesia. Kalau memang itu dijalankan dengan baik ya, saya rasa Indonesia bisa menjadi leading dibandingkan dengan negara-negara lain. Karena memang pimpinan DPR-nya, pimpinan parlemennya itu diisi oleh perempuan-perempuan. Balik lagi tadi saya katakan bahwa sebetulnya kapasitas politisi perempuan Indonesia itu sangat luar biasa. Secara background pendidikan, bahkan mereka sangat luar biasa gitu ya. Banyak sekali yang mereka lulusan luar negeri, S1, S2, secara pengalaman juga mereka banyak, let's say kita bilang banyak juga dari mereka yang misalnya ex-wartawan gitu kan. Itu pasti pengalaman mereka banyak dari mereka yang kemudian sudah biasa terjun di lapangan gitu. Nah, ketika itu memang bisa terwujud ya, ketika memang perempuan-perempuan pada akhirnya diberi kesempatan untuk duduk dalam posisi strategis, itu yang jelas, yang pertama saya cukup yakini bahwa perempuan itu bisa memperjuangkan isu spesifik perempuan tadi dan isu-isu yang berkenaan dengan daily life itu lebih baik. Putusan sudah ditetapkan, angka 30% pun sudah ditegaskan. Lantas apakah angka tersebut sudah benar-benar tercapai atau masih menjadi pekerjaan rumah bagi politik Indonesia? Bagaimana perjalanan jumlah anggota legislatif perempuan dari waktu ke waktu? Ikuti di segmen berikutnya. Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dan memperkuat peran kaum hawa di parlemen telah berlangsung sejak lama. Perlahan, ruang politik pun semakin terbuka bagi perempuan Indonesia. Pada periode 2009 hingga 2014, jumlah anggota perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI sebanyak 18%. Meski sempat menurun menjadi 17,3% pada periode 2014 hingga 2019, jumlah anggota DPR perempuan kembali meningkat menjadi 20,5% pada 2019 hingga 2024 dan mencapai rekor tertinggi yakni 22,1% pada periode 2024 hingga 2029. Tren peningkatan jumlah perempuan juga terlihat di Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Pada periode 2009 hingga 2014, keterwakilan perempuan di DPD RI mencapai 26,5%. Sempat menurun menjadi 25,7% pada periode 2014-2019. Namun pada periode 2019-2024, jumlahnya berhasil melampaui target
yakni mencapai 30,8% dan kembali meningkat pada periode 2024-2029 menjadi 34,8%. Meningkatnya jumlah perempuan di kursi parlemen menjadi penanda bahwa politik semakin terbuka bagi kaum perempuan. Perempuan pun dinilai mampu membawa perubahan nyata dalam pengambilan keputusan. Oleh karenanya, partisipasi perempuan harus terus didorong. Inilah yang ditegaskan Ketua DPR RI 2024-2029 Puan Maharani. Perubahan selalu diawali dari keberanian untuk memulai. Perempuan jangan menunggu, perempuan harus memulai. Perempuan Indonesia teruslah melangkah dan berkarya dengan berani dan yakin. Kehadiran perempuan di parlemen bukan hanya sekadar memenuhi kuota keterwakilan, namun untuk memastikan suara perempuan dalam pengambilan kebijakan publik dapat lebih diperhatikan. Di DPD RI misalnya, Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas menilai perempuan yang duduk di lembaga tersebut murni berangkat dari berbagai kondisi yang mereka pahami untuk mencapai kesejahteraan. Mereka itu berangkat dari daerah yang tidak terlibat pada kepentingan partai politik, sehingga murni mereka berangkat dengan kondisi yang mereka sudah memahami apa yang harus dia capai untuk kesejahteraan. Kalau di DPD itu peran anggota perempuan sebetulnya sudah cukup kelihatan. Ada sebagian perempuan yang memang dia punya keahlian untuk bargain politik, atau ada perempuan yang memang dia harus memperjuangkan untuk daerahnya dengan kapasitas pengetahuan yang dia punya, gitu loh. Kalau misalnya di sini juga ada dokter perempuan, kebutuhannya adalah masalah kesehatan, dia masuk di Komite 3, dia berjuangkan kira-kira seperti apa yang kita tahu bahwa sekarang pun banyak lulusan dokter yang belum ada penempatan yang cukup, gitu kan. Itu kan sebagai satu perjuangan bagi mereka. Gusti Kanjeng Ratu Hemas pun optimistis bahwa ke depan akan ada semakin banyak perempuan yang berjuang di posisi strategis demi mewujudkan kesejahteraan. Kalau masa depan sebenarnya saya cukup optimis, karena mereka tetap berjuang untuk mendapatkan posisi-posisi yang strategis. Sebetulnya berjuangnya itu tidak hanya di tataran anggota dewan, tidak juga di tataran di daerah pun dia berusaha untuk menjadi kepala dinas misalnya. Kan dia ikut bidding ya kan, ikut tes. Itu perempuannya lebih banyak daripada laki-lakinya kalau saya lihat gitu loh. Dan kapasitas yang banyak itu, yang lebih baik itu sebetulnya nilainya itu perempuan gitu loh. Di tengah dinamika politik nasional, sejumlah sosok perempuan parlemen terus menjadi suara kritis dalam memperjuangkan isu kerakyatan, keadilan, dan kesetaraan. Salah satunya Rieke Diah Pitaloka. Menurut Rieke, kebijakan afirmasi menjadi langkah penting untuk membuka ruang politik yang lebih setara bagi perempuan. Sebab kini perempuan masih menghadapi berbagai hambatan sosial dan kultural dalam dunia politik. Keterwakilan perempuan 30% di dalam sistem pemilu kita dengan zipper sistemnya begitu. Antara nomor 1, 2, 3 itu harus selalu ada perempuan. Nah, sekali lagi ini bukan karpet merah, tetapi afirmatif itu adalah tindakan sementara, karena selama ini perempuan dengan berbagai kultur yang ada dan konstruksi sosial yang ada itu memang startnya nggak bareng sama laki-laki. Nah, kita affirmative action itu bukan selamanya harus enggak, tapi ketika nanti sudah setara posisinya, posisi di dalam akses di ruang publik dan ruang politik, maka dengan sendirinya sebetulnya affirmative action itu tindakan sementara mengistimewakan itu semakin lama semakin tipis.
Di antara beragam tantangan yang masih dihadapi perempuan di dunia politik, Rieke Diah Pitaloka meyakini perempuan memiliki kekuatan besar untuk mendorong perubahan. Semakin banyak perempuan yang terlibat dan saling menguatkan, maka semakin besar pula peluang hadirnya kebijakan yang lebih inklusif. Setiap orang ada kekurangan, ada kelebihan. Tapi saya percaya kalau perempuan bergandengan tangan dalam satu kekuatan yang utuh, nggak ada yang nggak bisa kita perjuangkan di Republik ini. Karena perempuan adalah tiang negara, negara membutuhkan perempuan, tapi perempuannya adalah perempuan yang memiliki semangat, dedikasi untuk gimana caranya nih negara harus lebih baik. Hak-hak rakyat harus terwujud. Dari keberanian perempuan memasuki ruang politik, harapan akan parlemen yang lebih setara dan inklusif terus tumbuh. Baik pihak eksekutif maupun legislatif memiliki beragam ramuan agar dapat terus meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Pemirsa, di parlemen sendiri ada satu wadah khusus yang beranggotakan perempuan DPR dan DPD RI. Mereka adalah Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia atau KPPRI. Mereka memperjuangkan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan juga kebijakan responsif perempuan. Lalu bagaimana KPPRI dalam meningkatkan peran, kapasitas, serta keterwakilan perempuan di parlemen? Mari ikuti saya. Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia atau KPPRI dibentuk sebagai wadah kolaborasi bagi perempuan anggota DPR RI dan DPD RI. Melalui KPPRI, para perempuan parlemen berupaya memperkuat partisipasi dan peran perempuan dalam politik, sekaligus mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan responsif gender. KPPRI ini memang sudah ada dari tahun 2000-an ya, waktu itu ketika dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang keempat, di mana waktu itu utusan daerah kemudian dilembagakan menjadi Dewan Perwakilan Daerah. Nah, kalau dulu kan memang cuma satu ya DPR, jadi belum ada secara formalnya membentuk kaukus karena cuma satu gitu. Nah, dibentuklah satu kaukus perempuan parlemen. Nah, jadi yang ada di gedung parlemen ini, parle gitu ya, bersuara, dibentuklah kaukus ini, dan itu atas dasar kebersamaan supaya isu-isu tentang kesetaraan gender, setelah waktu itu mungkin belum secara clear ya, bahwa aturan pemilu itu setiap partai politik itu harus mencalonkan 30% perempuan. Nah, kaukus ini dibentuk juga untuk tadi itu, keterwakilan perempuan di parlemen. Nah, bagaimana pola mungkin nanti peningkatan kapasitasnya, bahkan juga pemikiran bagaimana mungkin membantu pendanaan untuk calon-calon perempuan. Dan ini bekerja sama, mulai menjalin kerjasama dengan parlemen-parlemen di dunia yang berkaitan dengan perempuan. Ada beberapa hal yang menjadi tantangan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, yakni pencalonan oleh partai politik dan keterpilihan di bilik suara. Hal ini pun menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar bagi KPPRI. Ini yang harus kita lihat lagi lebih jauh. Apakah dibutuhkan penganggaran khusus untuk membantu perempuan atau
rata-rata caleg perempuan itu hanya dibuat saja sebagai pelengkap. Walaupun sebenarnya banyak juga yang terpilih. Atau hal-hal lain, apakah perlu empower di dalam politik itu sendiri, dalam pola berkampanye, atau juga dukungan untuk dana kampanyenya, lalu bagaimana cara penyampaian pesan kepada masyarakat, bagaimana membangun jaringan, bagaimana mengawasi suara. Nah ini mungkin ini sudah kita lakukan juga dulu di KPPR yang lalu, dan kita akan juga lakukan itu di periode ini. Bahkan pada periode lalu para TA-TA kita juga dilatih, nah, supaya bisa mensupport para anggota, sehingga para anggota tidak harus selalu memberikan perintah dulu baru jalan. Nah, mulai juga penataan keuangannya, nah itu sudah kita lakukan. Ini kita akan lakukan juga nanti di periode-periode ini. Untuk memperkuat peran perempuan di politik, KPPRI juga membentuk kaukus perempuan parlemen di berbagai daerah. Harapannya semakin banyak perempuan yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan kepercayaan diri untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Upaya mendorong kesetaraan perempuan di parlemen tak hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Dukungan pemerintah selaku tataran eksekutif juga menjadi faktor penting untuk membuka lebih banyak ruang partisipasi dan kepemimpinan bagi perempuan di dunia politik. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA pada Desember 2025 menandatangani nota kesepahaman bersama Komisi Pemilihan Umum RI dalam rangka memperkuat penyelenggaraan pemilu yang inklusif, aman, dan berkeadilan menuju pemilu 2029. Tak hanya itu, Kementerian PPPA juga terus mendorong peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan melalui berbagai forum pelatihan dan pendampingan. Menteri PPPA Arifah Khoiri Fauzi menilai perempuan Indonesia mampu untuk berkiprah di panggung politik yang turut berperan dalam mewujudkan demokrasi yang lebih adil dan inklusif. Kalau kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentunya melakukan kajian-kajian, kemudian pelatihan, kemudian juga kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan Bawaslu, kemudian juga dengan KPU. Kalau tidak salah kemarin sudah keluar juga dari MA ya, kalau tidak salah, bahwa bagi partai politik yang belum mencapai 30% ya, kalau tidak salah, maka tidak bisa ikut ke tahapan pemilu. Saya yakin sekali ketika banyak perempuan yang berkiprah di dunia politik sebagai penentu kebijakan, karena kalau kita lihat di data BPS tahun 2025 bahwa populasi Indonesia berada untuk perempuannya ada di 49,80%. Artinya populasi Indonesia ini hampir 50%-nya adalah perempuan. Maka bagaimana kita semua bergerak bersama memberikan porsi yang sama, kesempatan yang sama untuk perempuan-perempuan di Indonesia. Kesetaraan perempuan di parlemen pada akhirnya bukan sekadar soal jumlah kursi atau pemenuhan kuota. Lebih dari itu, kesetaraan adalah tentang memastikan perempuan memiliki ruang, kesempatan, dan suara yang setara dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Sebab ketika perempuan hadir dalam pengambilan keputusan, demokrasi tidak hanya menjadi lebih representatif, tetapi juga lebih inklusif bagi semua.